Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa. Yang pertama, ini janji Allah ya, lewat sabda Rasulullah, tidaklah sebuah kaum, tidaklah satu kaum mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kau belajar tafsir kan? Belajar tafsir? Nah, sudah mah kamu baca Quran, kamu belajar tuh Al-Quran, dikupas Al-Qurannya. Tadi dibacakan Al-Quran. Nah, sekarang kita coba dikit-dikit kita bahas tentang Al-Quran. Apa janji Allah untuk sekelompok manusia yang berkumpul membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran? Janji Allah ada 4. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa. Yang pertama, ini janji Allah ya, lewat sabda Rasulullah, tidaklah sebuah kaum, tidaklah satu kaum mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kau belajar tafsir kan? Belajar tafsir? Nah, sudah mah kamu baca Quran, kamu belajar tuh Al-Quran, dikupas Al-Qurannya. Tadi dibacakan Al-Quran. Nah, sekarang kita coba dikit-dikit kita bahas tentang Al-Quran. Apa janji Allah untuk sekelompok manusia yang berkumpul membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran? Janji Allah ada 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Apa? Allah turunkan di hati-hati orang yang berkumpul itu, Allah turunkan di hati kaum itu, di dalam hatinya Allah turunkan as-sakinah. Apa as-sakinah? Ketenangan, hatinya tenang, tentram. Kalau kita datang ke majelis itu kita lupa bahwa kita punya utang. Kalau kita yakin betul insya Allah sampai rumah utang kita beres tuh, lunas. Kalau kita yakin. Apa sebab sekarang utang kita nggak lunas? Masalah kita nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Karena kita kurang yakin dengan kekuasaan Allah. Kita selalu nih duitnya dari mana? Nih bayarnya dari mana? Nih jual apa nih biar bisa bayar? Nah, itu yang salah. Mestinya bersandar hanya kepada Allah, mengandalkan Allah. Allah itu yang harus menjadi akidah kita. Kenapa hari ini kita masih dikasih masalah? Karena kita butuh masalah. Kenapa hari ini kita masih dikasih kesulitan? Karena kita memang hidup itu butuh kesulitan. Apa sebab? Karena kalau kita tidak ditimpa masalah, kita tidak ditimpa kesulitan, kita akan semakin jauh dari Allah. Mustahil kita bisa bersujud, mustahil kita bisa menangis dalam sujud, mustahil kita bisa merasakan manisnya iman apabila kita tidak ditempa dengan masalah demi masalah. Maka masalah itu yang akan membantu hati kita untuk lebih khusyuk berdoa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Bukan tidak mungkin hari-hari yang paling kita benci karena kita sedang punya masalah itu adalah hari-hari yang paling nanti akan kita syukuri. Karena di hadapan Allah, hari-hari itu adalah hari-hari yang paling punya nilai di hadapan Allah. Karena di hari itu sholat kita khusyuk. Di hari itu doa kita bisa sampai menangis. Di hari itu sujud kita lama betul, nikmat betul ibadah kita di hadapan Allah. Karena serasa Allah berada di hadapan kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita beribadah itu melihat Allah. Kalaulah kita nggak mampu melihat Allah, kita yakin bahwa Allah sedang melihat dan menatap kita semua. Nah, janji Allah yang pertama, Allah tanamkan ketenangan. Kemudian janji Allah yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah. Allah akan curahi orang-orang yang berkumpul seperti kita hari ini, malam hari ini. Allah akan curahi kepada kita semua rahmat, kasih sayang, kebarokahan hidup, kebarokahan rezeki. Rumah tangga kita sedang kurang harmonis, datang ke pengajian, pulang insya Allah adem insya Allah. Karena apa? Wa ghasyyathumur rahmah. Allah curahi kita semua dengan ar-rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang kedua. Janji yang kedua, yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Nah, ini yang paling indah, yang paling menarik. Kalaulah kita bisa melihat di sekeliling kita malam hari ini, maka barangkali kita pingsan. Kenapa? Karena siapa saja yang berkumpul membahas dan mempelajari kitab Allah Al-Quran, Allah akan menurunkan malaikat dan memerintahkan para malaikat itu untuk mengelilingi kita yang hari ini sedang berkumpul. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dikelilingi itu, dilihatin tuh ada sahabat, ada si Alfat, ada si Daris, ada si siapa? Ada si Hanan, ada
ada Farhan, ada Neng Nawira. Dilihat tuh sama malaikat, dikenali. Kamu pengen dilihat sama malaikat apa? Hah? Kamu nggak dilirik-lirik sama malaikat maut, pengen nggak? Kita dilirik oleh malaikat rahmat, karena Allah punya kebutuhan tuh. Allah punya janji untuk mencurahkan rahmat kepada kita. Jadi yang mengelilingi kita adalah malaikat malaikat. Nah, mungkin malaikat mungkar nakir gitu ya, kayak kurang kerjaan. Nah, yang keempat setelah kita mendapatkan ketenangan, kita dicurahi rahmat, kemudian malaikat mengelilingi kita semua. Yang keempat ini yang paling istimewa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut kita. Allah membanggakan kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekeliling Allah.